Kita kembali lagi di Abang Jago. Abang jawab gosip. Abang mau jelasin mengenai resesi. Apa sih Bang resesi itu? Banyak banget yang nanya-nanya sama saya di IG saya ya. Nah, itu secara teknikal katanya selama 2 kali triwulan ya, kita itu mengalami pertumbuhan negatif. Triwulan A, triwulan B itu negatif. Kalau sama-sama 2 kali negatif, itu namanya mengalami resesi. Nah, kalau mau gampang ya, misalnya tahun lalu kita bulan 6 kita punya pendapatan 100 perak, 100 rupiah nih. Nah, bulan 6 tahun ini pendapatan kita turun menjadi 95 rupiah. Jadi tahun lalu kita bulan 6, pada saat bulan 6 itu 100 rupiah, sekarang menjadi 95 rupiah. Kemudian tahun lalu misalnya pada bulan 9 itu pendapatan kita mungkin 100 rupiah lebih lah gitu. Dihitung lagi nih pada bulan 9 tahun sekarang nih, setelah kemarin bulan 6 kita menjadi 95 rupiah, tahun ini sama-sama juga nggak jauh beda, turun juga dibandingkan yang tahun lalu, mungkin sekitar 97 rupiah. Nah kan udah 2 kali nih kita lebih kecil daripada tahun lalu, baik pada bulan 6-nya maupun pada bulan 9-nya dibandingkan tahun lalu. Ketika 2 kali berarti apa? Pendapatan kita kurang dibandingkan tahun sebelumnya. 2 kali kurang, itu disebut dengan resesi. Nah, Bang, kalau Indonesia gimana Bang? Nah, bulan 6 yang lalu, sampai bulan 6 yang lalu, kita itu minus 5,32%. September kemarin, kita minus 3,49. Artinya, ada kenaikan dari minus 5,32 menjadi minus 3,49. Itu artinya, kondisi Indonesia ada kenaikan dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Nah, demikian juga dengan Indonesia, begitu, sebenarnya ada pertumbuhan nih dengan kita. Artinya ada sebuah optimisme dengan kondisi yang ada sekarang. Ini nggak perlu takut. Misalnya nih, saya kasih nih contoh ya, datanya apa aja sih Bang yang naik Bang? Lihat nih di grafik-grafik yang saya tunjukkan ya. Misalnya nih, produksi mobil itu dari 113.000 lebih, itu naik dari sebelumnya ya, dan itu sekitar naiknya 172,78%. Kemudian penjualan sepeda motor itu juga naik, ya, mencapai 900.000 lebih. Penjualan motor kita naik sekitar 190,75%. Kemudian semen juga begitu. Nah, ketika semen naik berarti apa? Berarti ini mencapai 42%. Berarti apa? Makin banyak yang bangun rumah, makin banyak yang mungkin bangun sesuatu gitu. Kemudian yang lain, wisatawan dari mancanegara juga udah mencapai 474.000. Nah itu kan naik juga dibandingkan yang sebelumnya. Nah ini kalau data-datanya dilihat sebenarnya meningkat ini. Kemudian apa lagi? Pertanian itu mampu, malah dia positif kalau pertanian. Nah kemudian perdagangan dari sebelumnya minus 7,6% itu naik menjadi 5%. Jadi banyak banget yang naik semua ya. Yang positif masih ada, udah pasti juga. Sektor informasi dan komunikasi ini tumbuh mencapai 10,6%. Wah, ini melebihi tahun-tahun sebelumnya malah. Sektor jasa kesehatan tumbuh 15,3%. Lebih tinggi juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu apa lagi? Banyak lagi Bang. Kalau datanya ya, ini banyak banget. Apa itu? Yaitu mengenai
mengenai pengeluaran atau pengeluaran dari APBN. Jadi ada namanya pembangunan dari APBN. Itu pun meningkat. Nah, datanya bisa dilihat di bawah ya. Ini yang saya tunjuk ini. Bisa Anda lihat nih, datanya naik terus. Jadi ada sebuah optimisme sebenarnya dengan kondisi yang sekarang. Yang berbahaya adalah kalau udah turun dia, turun lagi lebih bawah. Nah, kalau itu memang berat. Itu berat sekali. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Bang, gimana caranya supaya Indonesia selamat dari resesi? Nah, ini kemarin liburan, memang kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Tapi ternyata liburan kemarin itu banyak sekali membantu UMKM daerah. Kabarnya dari data yang kami temukan, itu dari Jakarta aja, keluar dari Jakarta, kendaraan yang keluar dari Jakarta itu mencapai hampir 500 juta mobil atau kendaraan yang keluar dari Jakarta. Pada waktu kita kemarin libur sekitar 4 hari, 5 hari. Jadi sebenarnya kalau kita mau keluar dari resesi, mau nggak mau, kita apa? Banyak belanja. Belanja baju, belanja makanan, ya, permen dan sebagainya akan banyak mendorong UMKM, industri-industri lain akan bertumbuh. Dan yang lain-lainnya akan bertumbuh juga. Jadi, lalu Bang, bagaimana dengan pendapatan kita? Makanya kontrol juga antara pendapatan sama pengeluaran. Tapi kan pengaruh juga. Mana tahu kita keluarkan, tapi ternyata dari sisi lain itu pun ada juga yang membeli barang-barang yang kita produksi. Kan bisa begitu. Artinya saya juga mengeluarkan uang, orang lain pun mengeluarkan uang untuk beli barang-barang saya. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia kemungkinan akan bisa lepas dari resesi. Di samping itu apalagi? Banyak program-program dari pemerintah. Bantuan-bantuan ke UMKM, ya. Baru ada bantuan ke pekerja, tambahan-tambahan uang itu gitu ya. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian bantuan untuk melonggarkan bunga dan pengembalian hutang itu juga membantu supaya semua bertumbuh. Jadi antara pemerintah kemudian dengan masyarakat itu saling bekerja sama untuk membuat pertumbuhan, gitu loh. Terus saya pertanyaan lagi nih, Bang, gimana dengan kondisi negara-negara lain di Indonesia? Nah, saya punya datanya nih. Bisa kamu lihat perbandingan datanya untuk seluruh dunia. Bagaimana pertumbuhan GDP dari masing-masing negara. Nanti kamu lihat, ternyata negara kita termasuk salah satu negara yang cukup baik kondisinya dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita harus optimis nih, bahwa ternyata bangsa kita, negara kita mampu melewati. Bisa dikatakan, bukan kita sombong, nggak boleh sombong gitu. Bahwa strategi Pak Jokowi ternyata cukup ampuh menangani di samping corona, juga menangani ekonomi. Nah, ini jadi peran penting bagi kita. Dan terakhir ini ada pertanyaan sama saya nih. Ini berat juga nih pertanyaan ini. Kadang-kadang pertanyaan terakhir paling berat. Kalau ekonomi merosot, namanya resesi. Kalau suka sama abang, namanya apa? Ya, kalau itu sih asasi kamu. Terima kasih, sampai jumpa di episode Abang Jago berikutnya. Abang Jawab Gosip. Dan jangan lupa, silakan kirimkan pesan lewat IG saya. Ampun Bang Jago.